Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam ibadah persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan juga Moria. Dan saya berharap kita semua dalam kondisi yang bahagia, sehat semua, bersama dengan keluarga tercinta. Di siang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita rindu untuk menerima hadirat Tuhan, rindu untuk menerima jamahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita boleh siapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita boleh tundukkan kepala kita. Mari kita mengundang Roh Kudus hadir dimanapun kita berada saat ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kehadiran Tuhanlah yang kita paling butuhkan. Kayak di sana ada kekuatan, ada kedamaian, ada ketenangan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih dan rahmat-Nya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab ini, marilah bersama dengan saya kita mengucapkan terima kasih kita lewat sebuah pujian, Aku Ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Hanya anugerah-Mu Tuhan yang buat kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Dan kalau siang hari ini kami bisa berkumpul, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir Roh Kudus memberkati kami, menguatkan kami, berikan kami Tuhan Yesus bimbingan untuk kami boleh lebih mengerti apa yang harus kami lakukan. Siang hari ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir, menjamah setiap umat-Mu Bapa dalam ibadah persekutuan doa hari Jumat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, di pertengahan ibadah ini saya mengajak untuk kita boleh memuji Tuhan lebih lagi dengan pujian yang berkata, ajaib Kau Tuhan. Mari kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab Yesus Raja mulia Bapak Ibu Saudara, Dia layak berkuasa dan memerintah. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Tuhan kita Raja mulia. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan ada pengumuman sedikit Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, bisa langsung aja kirimkan ke nomor rekening yang terlampir di layar. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita boleh siapkan hati dan pikiran kita. Sebab hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan sejati, kekuatan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama firman Tuhan, kita akan lalui dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemenangan sampai kemenangan. Sebelum kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama dengan saya kita menaikkan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mengapa pujiannya dari awal, lebih lagi dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Di hati kami, di jiwa kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Kuatkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami sudah siap menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan tentang kebenaran yang memerdekakan. Saya menambah sedikit di depannya dengan kata matrix. Kenapa? Karena saya yakin kalau saudara hidup di tahun 90-an, maksud saya sudah cukup dewasa di tahun 90-an, maka saudara tahu film Matrix itu. Film yang sangat terkenal yang dibintangi Keanu Reeves dan sekarang lagi di remix, lagi dibuat kembali. Nah, kenapa saya sebutkan Matrix? Karena apa yang kita lihat semua ini, apa yang kita miliki semua di dunia ini, yang kita kenal dari sejak kita lahir,
sampai kita besar saat ini, itu semuanya tidak real, sesuatu yang sementara, yang fana, yang tidak menetap sifatnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kumpulkanlah harta yang di surga, bukan yang di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat bisa memakannya, pencuri bisa mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta yang di surga, di mana tidak bisa dimakan ngengat, tidak bisa dicuri pencuri. So, apa yang ada di dunia, dia bisa dicuri, bisa dimakan, bisa mengalami penurunan, penyusutan, bisa berkarat, bisa berubah. Everything is changing. Itu kenapa hari ini saya bicara soal kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran, Bapak Ibu sekalian, memiliki dua kata yang berbeda. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mohon dalam nama Yesus Kristus, supaya Engkau berikan kami hikmat, supaya Engkau berikan kami mata hati yang terang, sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, karena tidak seorang pun yang bisa membaca firman-Mu tanpa disingkapkan. Tidak seorang pun yang bisa mengerti kehendak-Mu kalau bukan Engkau sendiri yang mewahyukannya. Jadi kami datang berdoa untuk memperlihatkan kepadamu bahwa kami tidak mampu dengan kekuatan kepandaian kami sendiri, kami tidak mampu. Kami minta pimpinan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu persekutuan, waktu mendengarkan firman, waktu ibadah bersama-sama ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu di dalam bahasa Indonesia cuma ada satu kata, dari kata benar. Dan dalam bahasa Greka, kebenaran itu ada dua. Ada yang namanya aletheia, aletos, dari kata prefiks a dengan kata letos, dan kata diakosune dari kata dike, diakosune. Nah, aletos itu karena ada prefiks a itu selalu mengatakan tidak. Nah, letos itu tidak curang, tidak berubah, tetap sejati, dia murni, dia fidelity, dia apa adanya, tidak ada penipuan. Makanya kebenaran di situ seringkali di Alkitab diterjemahkan, kalau kita punya Alkitab cuma bilang kebenaran, kadang-kadang terjemahkan keadilan. Jadi kalau muncul kata truth dengan righteousness bersamaan, karena dalam bahasa Inggris pun juga kata itu berbeda. Aletos itu diterjemahkan truth, diakosone itu diterjemahkan righteousness. Ya, righteousness itu adalah posisi kita, it's position kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang kita. Bagaimana kalau dalam bahasa Grekanya dia berarti God's approval. God's approval. Jadi saya mau saudara mengerti bedanya antara God's approval dengan kebenaran yang tidak yang tidak berubah. Kebenaran yang artinya bukan God's approval, tetapi sesuatu yang tidak berubah. Fakta yang tidak berubah. Nah, di dunia ini semua fakta berubah. Tidak ada fakta yang tetap. Fakta berubah, makanya kita punya apa yang disebut up to date. Kita perlu updating semuanya, kita perlu ikuti terus berita dan perkembangan, karena apa yang kita sebut fakta itu berubah. Ya, makanya di dalam dunia ini kita lihat bahwa ada yang kita lihat baik belum tentu baik, yang kita lihat bagus belum tentu bagus. Persepsi kita itu bisa menipu. Kadang kalau ada orang dia dengan melihat orang pakai baju, dia pikir baju hitam, tahu-tahu waktu diperhatikan biru tua.
Nah, kenapa? Karena persepsi kita, persepsi manusia itu tidak sama. Kadang-kadang salah mereka menangkapnya. Makanya facts itu tidak 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 tetap. Nah, itu bukan kebenaran. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, di dunia ini yang kita sebut eksak pun belum tentu eksak. Hitung-hitungan pun bisa berubah. Ya, saya perlihatkan kalau kita baca Alkitab, kita tahu bagaimana air bisa berubah jadi anggur. Air berubah jadi anggur. Itu kimia, H2O bisa berubah menjadi anggur. Bagaimana bisa? Berarti apa yang ada di dunia ini bisa berubah, walaupun dia sudah eksakta. 5 roti 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang. Yesus bisa berjalan di atas air melawan gravitasi. Orang mati bisa bangkit, orang pincang bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Apa yang kedokteran katakan eksakta, pasti, itu udah gak mungkin diselamatkan, bisa berubah. Orang ini pasti mati, tahu-tahu dia hidup. Ada orang bilang ini dia pasti hidup, tahu-tahu mati. Bapak Ibu sekalian, fakta di dunia ini berubah-berubah. Itu kenapa fakta bukan kebenaran. Fakta yang tidak bisa berubah, itulah kebenaran. Nah, cuma satu yang tidak bisa berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Cuma satu yang tidak berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi cuma Tuhan Yesus yang tidak bisa berubah. Jadi kalau saudara mau tahu the truth, you have to keluar dari sistem ini. Saudara harus keluar dari apa yang ada di dunia ini, karena dunia ini membentuk fakta. Ya, saudara bisa raba, bisa rasa, bisa lihat, bisa cium dengan saudara punya indera, 5 senses. Kelola di otak saudara. You create a reality in your mind based on your experience. Nah, itulah matrix, itulah dunia lahiriah saat ini. Itu membuat saudara tidak mengerti dunia yang sesungguhnya, dunia yang kekal. Saudara tidak mengerti dunianya Tuhan. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi cuma sewaktu kita masuk ke dalam roh, baru kita akan merdeka. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kau tinggal dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku, dan kau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kita harus rubah cara berpikir kekristenan kita, yang berpikir dosa itu melanggar firman Tuhan. Betul, dosa itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi dosa itu ada akarnya, dan akar dosa itu adalah hidup tanpa Tuhan, hidup dengan realitas tanpa Allah, sehingga mereka membuat realitas di mana Allah tidak ada. Dan itulah yang kita sebut matrix. Itulah tubuh kita yang fana ini. Kita bisa lihat saya bacakan sebentar di 1 Korintus 15 ayat ke-47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, dan makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan padamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi saudara bisa lihat,
Dia bilang manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi alami sama dengan dia berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kita sudah pakai rupa alami, tapi sekali kelak kita akan pakai rupa surgawi. Siapa manusia yang berasal dari surga itu? Itulah Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama adalah Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara lihat, ada sempat satu orang bertanya kepada saya. Mereka bilang, Pak Eril, kalau seandainya orang tidak berdosa, apakah Tuhan Yesus harus datang? Saya bilang, ya, Tuhan Yesus harus tetap datang. Sebab walaupun Adam tidak berbuat dosa, Adam mengenakan debu tanah. Dia mengenakan tubuh jasmani, mengenakan tubuh yang fana, yang terbuat dari debu tanah. Ya, dia pun harus dirubah. Jadi walaupun Adam tidak berdosa, dia harus dirubah dari keadaannya yang fana, yang dari debu tanah, menjadi keadaan yang surgawi. Tetap Tuhan Yesus harus datang. Sebab cuma satu, firman menjadi daging, itu cuma satu, yaitu Allah sendiri. The word become flesh. Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, dia memberikan kita, memperlihatkan kepada kita satu tubuh yang bukan berasal dari debu tanah, tubuh yang berasal dari surga, tubuh yang berasal dari firman, firman yang berubah menjadi daging. Nah, itulah yang akan terjadi nanti sewaktu waktu kita bangkit. Saya mau saudara coba lihat ke Filipi. Mari kita lihat ke Filipi. Ya, saudara bisa buka ke Filipi 3. Filipi 3 ayat 20 sampai ayat 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga apa? Serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita menunggu kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan nanti akan merubah tubuh kita. Jadi walaupun manusia tidak berdosa, tubuh ini juga harus dirubah. Apalagi setelah dia berdosa. Nah, apa sebenarnya dosa? Dosa itu bukan melanggar firman Tuhan saja, bukan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa itu adalah waktu kita kehilangan realitasnya Tuhan di dalam tubuh yang jasmani, yang fana ini. Kita diharapkan Tuhan untuk tetap kesadaran kita bukan ada di hal-hal ini, bukan ada di dunia ini, bukan apa yang kita rasa, kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita mau, yang kita rencanakan. Bukan ada pada hari ini, hari besok, hari lusa, tahun depan, minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang. Bukan berada pada kita punya kebutuhan, kekurangan, bukan. Kesadaran kita bukan ada di situ. Hal-hal itu semua real, tetapi kesadaran kita harus ada kepada Allah, kepada Bapa di surga. Itu tandanya kita tidak berada dalam matrix. Kita tidak berada di dalam kefanaan, ke dalam jerat daripada kefanaan ini, dari tubuh kita yang fana ini. Kalau saudara masih hidup tidak menyadari itu, saudara akan mengikuti cara-cara dunia, mengikuti tubuh saudara, mengikuti tanpa saudara sadari, saudara terbawa oleh arus itu. You become part of the matrix. Kita memang part daripada matrix ini.
tapi kita melihat lebih jauh, tidak terpatok pada matriks ini, tidak terpatok kepada debu tanah ini. Kita dibebaskan. Nah, itu kenapa dibilang kebenaran, the truth, fakta yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan Yesus, yaitu alam roh, alam surgawi, kekekalan, hidup kekal, keberadaannya, kehadirannya, itu yang tidak pernah berubah. Kalau kita menemukan itu, maka kita tidak hidup lagi menurut matriks ini. Kita masih hidup di dalamnya, tapi kita tidak lagi berfungsi seperti orang-orang pada umumnya. Mari kita lihat sebentar ke 2 Korintus. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa buka Alkitab, buka ke 2 Korintus 5 ayat 1. Perhatikan apa yang Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat 1 ini. Dia bilang, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita hidup, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Lihat, kita rindu mengenakan, kita rindu keluar dari tubuh, dari kemah. Di sini Paulus katakan kemah itu tubuh kita ini, ya, tempat kediaman kita. This is our body, kemah ini. Dan dia bilang, selama kita hidup di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita ingin mengenakan tempat kediaman surgawi. Kita tidak mau pakai kemah ini, kita mau pakai tempat kediaman surgawi. Kita mau pakai tubuh yang tidak berasal dari debu tanah. Kita mau pakai tubuh yang berasal dari firman Tuhan, seperti kayak tubuhnya Tuhan Yesus. Itu kenapa kita harus mulai hidup sebagai orang-orang, sebagai warga kerajaan surgawi, sebagai orang-orang yang bukan lagi dikendalikan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu bekerja, because you need to nurture tubuh ini. Kebutuhan tubuh ini ada dan it's real. Kita perlu lakukan itu. Tapi kita tidak bisa ikuti, kita tidak bisa hidup untuk itu. Purpose kita di luar daripada apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Ayat ketiga dia bilang, sebab, masih 2 Korintus 5 ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita masih diam di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita, ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana Paulus mengatakan dia ingin keluar, dia tidak ingin, dia merasa selama dia pakai kemah ini, dia merasakan beratnya tekanan itu. Dia merasakan bagaimana dia masih jauh dari Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian kita bisa satu waktu bisa kita tanpa sadar kalau kita terlalu sibuk, kita lupa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tiba-tiba kita bisa merasa seperti kayak tidak, everything is not going the way that we want it to be. Kita tiba-tiba merasa seperti kayak depresi, seperti kayak tertekan, padahal semuanya lagi baik. Kenapa? Karena tubuh kita ini, selama kita hidup dalam tubuh ini, kita tahu kita masih jauh. Kita merasa beratnya tekanan itu. Saudara capek dengan semua tekanan dalam hidup ini. Itu kenapa kita harus hidup oleh roh. Itu kenapa kita tidak bisa hidup di dalam matrix ini. Kita butuh the truth. The truth, Yesus mengatakan, akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, the life. Jadi you need to see it outside this matrix. Saudara perlu melihat lepas dari sekeliling keberadaan kita. Itulah namanya berjalan dalam roh. Kalau saudara hidup seperti itu, maka saudara merdeka. Saudara merdeka. Saudara tidak akan didikte oleh dunia ini. Itu yang Alkitab bilang. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mau keadaan seperti apa buruknya, mau keadaan tidak baik, circumstances kita tidak mendukung, tapi kita tetap kasih, tetap bersukacita, tetap damai sejahtera, tetap sabar, tetap murah hati, tetap baik, tetap setia, tetap lemah lembut, tetap menguasai diri. Ada sesuatu yang lain yang drive kita, bukan circumstances di dunia ini, bukan ketidakpastian yang ada di dunia ini, bukan sulitnya hidup yang ada di dunia ini. Ada sesuatu yang menggerakkan kita. Itu yang namanya kemerdekaan. Orang dunia tidak akan mengerti itu. Tapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, saudara akan mengerti. Itulah yang namanya iman. Makanya Petrus sewaktu murid-murid Tuhan, sewaktu masuk ke Yerusalem, Tuhan bertanya, menurut kamu saya siapa? Dan mereka bilang, setelah 3,5 tahun mereka sama Tuhan, mereka lihat Tuhan berubah putih di gunung. Tuhan, mereka lihat bagaimana Roh Kudus turun ke atas Tuhan dan mengatakan, ada suara mengatakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Mereka 3,5 tahun bersama Tuhan, melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Dia membuat semuanya jadi baik. Bagaimana dia mengusir setan dan roh jahat. Bagaimana dia menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari busuk. They've been with Jesus for 3.5 years. Nah, untuk mereka menuju Yerusalem, sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan disalibkan, Tuhan tanya, menurut kamu saya siapa? Murid-murid bilang, oh ada yang bilang kau adalah Elia. Kau melakukan mujizat seperti Elia. Oh ada yang bilang kau nabi akan datang, karena kau khotbah seperti kayak nabi-nabi itu. Tapi Tuhan bilang, menurut kamu saya siapa? Bukan menurut orang, menurut kamu saya siapa? Petrus mengatakan, engkau adalah Kristus, Mesias, anak Daud. Kau adalah Kristus, kau adalah Mesias, kau adalah Raja. Terus Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga. Itu namanya kemerdekaan. Itu namanya kebenaran. The truth. Setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu sekalian, tidak seorang pun kenal dia. Maria Magdalena pun tidak kenal. Murid-muridnya pun tidak kenal waktu dia muncul di kamar. Mereka pada ketakutan, mereka pikir hantu. Bahkan murid-muridnya yang jalan di Emmaus, 2 orang, mereka tidak kenal kalau itu Yesus lagi ngomong sama dia. Setelah Yesus bangkit, nobody can know him, even they are with him for 3.5 years. Sejak Tuhan Yesus bangkit, hanya dia yang bisa menyatakan dirinya. Dia muncul, dia mengatakan, ini aku. Hantu tidak punya badan, aku punya. Lihat, ini lubang di tanganku, ini lubang di perutku. Cucukkan tanganmu, jangan tidak percaya. So only Jesus can reveal himself. Makanya Tuhan Yesus tanya Petrus, menurut kamu siapa? Murid-muridnya tanya, menurut kamu siapa? Tapi Petrus jawab, engkau adalah Simon bin Yunus, engkau adalah Mesias Kristus. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia tapi Bapakku. Bukan manusia, saya nggak bisa ajar saudara. Nobody can teach you. Semua orang, banyak orang bisa mengajarkan kau sesuatu, tapi untuk mengenal the truth, nobody can teach you. Harus penyataan. Kita semua berada dalam matrix. Kita semua berada dalam debu tanah, dalam kemah yang
menekan kita ini. Kita semua tidak tahu apa yang ada di balik semuanya ini. Kita buta. Itu kenapa Tuhan mau kita untuk melihat lebih daripada apa yang di depan mata kita. Maka dia bilang, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang, Efesus 1 ayat 17. Supaya engkau dapat mengerti betapa besar panggilan Allah itu. Paulus berdoa supaya mata hatimu menjadi terang, the eyes of our understanding to be enlightened, so we can see, bukan dengan mata natural kita, bukan dengan telinga natural kita dengar, tapi kita bisa melihat, mendengar di hati kita. Disitulah the truth is being revealed. Sewaktu kita mengikuti the truth in our heart, waktu kita correspond, kita comply, itu yang namanya iman. Maka iman bukan berjalan dengan melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi waktu kita mengikuti the truth yang dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berapa banyak engkau di sini Bapak Ibu sekalian? Kita ada di sini, saya. Kita tiba-tiba bisa menangis, bisa terharu, terseduh-seduh karena melihat betapa baiknya Tuhan. Something is being revealed into your heart. Sesuatu dinyatakan, keajaiban Tuhan dibukakan, kuasa Tuhan dinyatakan. That's the fact that cannot change. Yesus baik, Yesus mengasihi engkau, Yesus menjamin engkau, Yesus tetap sama dan tetap melakukan mukjizat. Waktu kita mengerti that truth, kita merdeka. Waktu kita comply dan korespon ke situ, disitulah kita percaya. Disitulah kita menjadi benar. Disitulah kita right standing. Disitulah kita diakonsune. So, apa the facts yang tidak bisa berubah, fakta yang tidak bisa berubah yang dinyatakan di dalam hati kita. That's the truth. Compliance kepada fakta itu adalah belief. Dan hasil daripada faith atau belief adalah righteousness atau diakonsune. God's approval. You win God's approval if you believe the truth. Kalau kau menolak apa yang kau lihat, apa yang kau rasa, apa yang kau pikirkan, kau merendahkan dirimu, dan kau belajar comply kepada apa yang Tuhan bukakan di hatimu, engkau akan mendapatkan God's approval. Itulah kebenaran, itulah kemerdekaan. Dan kalau saudara seperti itu, saudara hidup, saudara sudah hidup bersama Tuhan, saudara hidup dengan realitas bersama Tuhan. Dan orang seperti itu tidak mungkin berbuat dosa. Masih bisa buat kesalahan tentu, karena kita manusia. Kesalahan maksudnya kita bisa lupa, salah ngomong. There's so many mistakes yang kita bisa lakukan karena kita punya matrix ini, keterbatasan dari tubuh kita ini. Tapi dia tidak akan melakukan dosa selama kesadarannya ada kepada the truth itu, kepada fakta yang tidak bisa berubah itu. Saudara masih ingat bagaimana iblis membuat manusia berdosa? Dia bilang, kau akan makan buah ini, kau tidak akan mati. Pertama, kedua, matamu terbuka. Ketiga, kau akan tahu mana benar yang baik dan jahat, mana yang baik dan mana yang jahat. Kau akan jadi seperti Allah. Jadi pertama dia bilang, kau tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka. Kau akan tahu kau akan jadi sama seperti Allah. Tahu mana benar yang baik dan jahat. It means kau akan jadi seperti Allah. Kau tidak perlu Allah, kau sudah jadi Allah. Kau akan melihat. Maksudnya melihat apa? Justru maksudnya itu kita melihat matrix ini, kita tidak melihat Tuhan lagi. You lost God. You lost your awareness terhadap Tuhan. Itulah dosa. Gara-gara itu, gara-gara Adam dan Hawa makan buah pohon pertama yang baik dan jahat itu, mereka hidup dengan realitas tanpa Tuhan. They lost fakta yang tidak bisa berubah itu. Mereka kehilangan dunia itu. Mereka terjerat di dalam dunia
lahiriah dalam dunia kefanaan ini, terjerat dalam matriks ini. Itulah sebenarnya dosa, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma melanggar, bukan cuma melakukan apa yang tidak berkenan. Kalau saudara sudah hidup dalam matriks ini, saudara kehilangan itu realitas fakta yang tidak bisa berubah, yaitu Allah sendiri. Ya pasti engkau berdosa. Pasti engkau akan melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau menemukan realitas itu, engkau pasti merdeka. Tidak susah untuk menyembah Tuhan, tidak susah untuk berdoa, tidak susah untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena the truth has set you free. Miliki kebenaran, the truth itu. Itu kenapa kita perlu merendahkan diri, tidak menganggap diri kita pintar. Because no matter what you have and what you do, what you achieve di dunia ini, you'll never know apa yang ada di balik situ semua. Hanya Tuhan yang bisa bukakan. Saya juga gak bisa bikin apa-apa, walaupun saya pendeta, hamba Tuhan, walaupun saya baca banyak. Kita semua bodoh. We need Jesus to come and reveal, membuka, menyatakan dirinya, sehingga kita bisa tahu fakta yang tidak bisa berubah itu. Maka Tuhan akan bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Tuhan akan bilang kepada saudara, berbahagialah engkau, karena bukan manusia yang ajarkan, tapi Bapakku yang di surga. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan pintu alam maut tidak menguasainya. Dan kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga, sehingga apa yang ku ikat di bumi terikat di surga, apa yang ku lepas di bumi terlepas di surga. Kalau engkau mendapatkan realitas fakta yang tidak bisa berubah itu, maka engkau bisa mengikat apa yang di bumi ini akan terikat di surga. Maka engkau bisa melepas apa yang di bumi ini terlepas di surga. The privilege of having the truth, it's freedom. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian bacalah di rumah Yohanes 8 ayat 31 sampai selesai. And you will see apa maksudnya Tuhan itu tentang engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan merdekakan engkau. Engkau akan mengerti yang dimaksud merdeka di situ adalah orang itu tidak lagi berbuat dosa. Orang itu tidak lagi tinggal di luar rumah, tinggal di dalam rumah. Seperti kayak seorang anak. Seorang hamba tinggal di luar, tapi seorang anak tinggal di dalam rumah. Engkau bukan lagi menjadi hamba, tapi menjadi anak. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kau sahabatku. Karena hamba tidak mengenal apa yang Tuhannya lakukan, tapi kau mengetahuinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran ini memerdekakan kita semua. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa berkati umat-Mu. Berkati Tuhan semua mereka yang mendengarkan firman ini. Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi Roh-Mu akan terus bekerja dan membuka kebenaran-kebenaran itu, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, melengkapi penjelasan-penjelasan. Cuma Engkau Tuhan yang bisa memberikan pengertian. Cuma Roh-Mu, cuma Kau, tidak ada yang lain. Jadi aku bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir pada hari ini, dimanapun juga anak-anakmu berada yang mendengarkan ini, di website, di YouTube, dimanapun juga mereka mendengarkan Tuhan khotbah ini. Lord, aku berdoa Kau buka telinga mereka, berikan pengertian dalam hati mereka di dalam nama Yesus. Dan Bapa berkati semua usaha dan pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka buat berhasil. Mereka naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, di atas bukan di bawah. Berkati PT Smart Friend Tuhan, TBK, biar bertumbuh, berkembang, berlipat ganda. Biar Tuhan terus mencapai visi, impian, rencana-rencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kau buat berhasil dari direksi sampai ke seluruh karyawan Tuhan. Semua bagiannya berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku lepaskan berkat. Aku lepaskan Tuhan kasih karunia, damai sejahtera, urapan yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri doa kita pada hari ini dengan seperti dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi pada lain waktu berikut. Pada lain waktu. Shalom. Tuhan berkati.